Berbeda dengan saat masih 20-an atau belasan tahun yang sedikit lebih bebas. Saat masuk usia 30-an, kita harus lebih berhati-hati. Setidaknya ada 5 hal yang sebaiknya nggak kamu lakukan sesudah kepala 3. Penasaran? Apa saja kira-kira hal tersebut? Let's talk about it. Yang pertama, ikut-ikutan apa yang teman lakukan. Saat masih remaja, kita pasti sering ikut-ikutan teman. Entah itu kebiasaan nongkrong, mengoleksi barang tertentu, hingga melakukan kenakalan. Jika hal tersebut masih dipertahankan hingga usia 30-an, efeknya akan sangat berbeda dengan dulu. Tanggung jawab kita sebagai individu lebih berat, apalagi jika sudah berkeluarga dan punya tanggungan. Pengaruh dari segala tindak tanduk kita bakal berdampak juga kepada orang terdekat. Maka dari itu, yuk mulai mengontrol diri untuk tidak mudah ikut-ikutan teman, apalagi yang negatif. Kamu harus bisa punya pendirian sendiri berdasarkan visi kedepannya yang ingin kamu raih. Yang kedua, bercerita tentang berbagai hal secara berlebihan. Nggak bisa dipungkiri, masalah karir, rumah tangga, dan masalah lainnya secara datang berbondong-bondong tatkala kita memasuki usia 30-an. Rasanya berbeda sekali dibanding 5 atau 10 tahun yang lalu. Kalau sudah demikian, biasanya kita ingin sekali bercerita ke orang untuk sedikit membuat dada lega. Siapa tahu juga orang lain punya masalah yang sama sehingga bisa berbagi rasa senasib. Namun, kebiasaan ini sebaiknya kamu perhatikan lagi. Salah memilih teman cerita, apalagi jika sampai curhat ke semua orang, bisa bikin suasana makin runyam. Bukannya diberi solusi, kamu malah akan dipandang negatif oleh orang lain. Perhatikan juga topik-topik sensitif yang sebaiknya dihindari. Untuk dibicarakan sembarangan seperti masalah suami istri, kejelekan keluarga mertua, keuangan rumah tangga, hingga gaji. Yang ketiga, hanya mengandalkan satu pemasukan. Nggak bisa ditampik. Pengetahuan tentang keuangan memang cukup minim bagi sebagian besar dari kita. Alhasil, kita jadi kurang siap dalam menyikapi berbagai tantangan finansial yang muncul di masa mendatang. Nggak terkecuali di usia 30-an. Nggak sedikit yang telat menabung dan investasi saat awal bekerja, sehingga kewalahan menutup pengeluaran ketika masuk usia kepala 3. Entah itu cicilan tempat tinggal, kendaraan, hingga biaya pendidikan anak. Mengandalkan satu pemasukan bisa membuat kondisi keuanganmu rentan. Nggak ada salahnya untuk memikirkan kembali apa potensi atau hobimu yang bisa menghasilkan di samping pekerjaan utama. Yang keempat, mendengarkan nasihat dari semua orang. Kita baru pertama kali hidup. Maka saat masuk kepala 3 itu juga kali pertama kita memasuki fase ini. Banyak ketidaktahuan dan kebingungan. Ya, mendengar nasihat bisa jadi solusi yang bagus. Akan tetapi, jangan dengarkan nasihat dari semua orang. Karena pasti banyak yang kurang relevan dengan hidup kamu. Pilih lagi, mana sekiranya nasihat tersebut memang berasal dari keresahan yang sama seperti kamu, sehingga menghasilkan output yang baik. Yang kelima, berlarut-larut menunggu waktu yang tepat. Melakukan hal-hal besar dalam hidup seperti menikah, membangun bisnis, hingga menggarap proyek yang didambakan, nggak bisa dilakukan secara sembarangan. Perlu observasi dan perhitungan yang matang, agar hasilnya nggak mengecewakan. Namun, bukan berarti kamu terus menunda berlarut-larut di balik kata menunggu di waktu yang tepat. Waktu berlalu begitu cepat dan tak terasa. Apalagi di usia kepala 3 ke atas, di mana perubahan dalam diri secara fisik tidak terlalu signifikan dibanding saat anak-anak dan remaja. Semakin lama kita mengulur, semakin banyak juga peluang-peluang bagus yang berlalu yang semestinya bisa kita ambil saat itu juga. Ayo, semangat ya untuk kamu yang sebentar lagi atau sudah masuk usia 30 tahunan. Perhatikan lagi hal-hal yang sudah disampaikan semua ini agar masa hidup kita di 3 dasawarsa ini bisa lebih bermakna dan bahagia. Semoga bermanfaat. Salam sukses, dahsyat.